Yohanes pasal yang ke-13 ayat pertama hingga ayat yang ke-17 terlebih dahulu. Yohanes pasal 13 ayat pertama hingga ayat yang ke-17 dibacakan dalam versi terjemahan baru edisi yang kedua. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, dan ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk menyerahkan dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekaknya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, janganlah hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu sudah bersih, tetapi tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada orang yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Ayat 31 hingga 35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dimuliakan di dalam dia, Allah akan memuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan memuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya sebentar lagi aku ada bersama dengan kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi kamu tidak dapat datang. Demikian pula sekarang aku mengatakannya kepadamu juga. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi." Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, khususnya bagi yang sudah menikah atau sedang dalam masa berpacaran, kalau Anda single, Anda boleh tutup telinga sejenak.
Barang apa yang Anda berikan kepada suami atau istri, atau kepada kekasih Anda untuk mengungkapkan rasa sayang, rasa kasih Anda kepada suami atau istri, atau kepada pacar Anda. Coba ingat barang apa yang Anda berikan terakhir kali. Mungkin di hari Valentine yang lalu, atau di hari ulang tahun pernikahan, atau di hari ulang tahun orang tercinta. Barang apa yang Anda berikan sebagai tanda cinta. Mungkin cincin yang ada gemerlapnya, tapi mungkin juga tas yang harganya Anda tahu cukup berharga bagi Anda. Mungkin sepatu untuk orang yang Anda cintai, atau bunga. Tentu saja bukan bunga papan. Anda ingat apa yang Anda berikan sebagai tanda cinta? Atau sebagian orang berkata, nggak usah aneh-aneh Pak. Cukup kartu kredit, unlimited, atau kartu ATM yang jumlahnya juga banyak. Bagi yang sedang berpacaran, Anda saya yakin lebih ingat barang apa yang Anda berikan. Karena barangkali setelah Anda memberikan barang itu, Anda terpaksa puasa karena dompet Anda menipis. Bapak Ibu tentu setuju bahwa kalau ada relasi kasih, ada pemberian, ada barang, maka barang itu menjadi tanda untuk sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu rasa cinta, rasa kasih yang ada di dalam diri kita. Kita sebagai penerima barang itu, tiap kali melihat barang itu kita ingat, oh suami atau istri memberikannya sebagai tanda cinta kepada kita. Oh pacar memberikannya sebagai tanda sayang kepada kita. Perasaan yang ada di dalam hati itu kemudian diwujudkan dalam sebuah pemberian benda. Saudara-saudara, menjelang akhir kehidupannya, benda apa yang kemudian menjadi tanda bahwa Kristus itu sungguh mengasihi murid-muridnya. Sebagai orang Kristen kita melihat salib itu sebagai sebuah tanda bahwa Kristus memberikan hidupnya bagi Anda dan saya. Tetapi sebelum ia ke salib, barang apa yang kemudian ia gunakan untuk menunjukkan, untuk mempraktekkan kasih yang ia ingin ajarkan kepada murid-muridnya. Bagian Alkitab memberitahu kita barang apa yang dia pakai sebagai tanda kasih kepada murid-muridnya. Perhatikan ayat ini. Lalu ayat yang keempat, bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain linen, mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Barang yang Kristus pakai untuk mendemonstrasikan kasih adalah kain linen, terjemahan baru yang kedua. Kain linen itu cukup panjang untuk diikatkan di pinggangnya dan kemudian dia membasuh kaki murid-muridnya. Dari peristiwa inilah Bapak Ibu, kemudian dalam perjalanan yang jauh lebih panjang kita mengenal stola. Stola itu seperti yang saya gunakan ini. Stola ini adalah simbol dari kain linen yang Yesus pakai untuk membasuh kaki murid-muridnya. Simbol kasih dan pelayanan yang Kristus lakukan bagi murid-muridnya. Nah, ketika kita membaca bagian ini, kita mudah untuk berpikir bahwa mengasihi seperti yang Kristus tunjukkan ketika dia membasuh kaki murid-muridnya dan kemudian dia berkata, perbuatlah ini untuk mengingat akan aku.
Dan kemudian dia memberikan perintah yang baru, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dan dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ketika kita membaca bagian ini, kita menemukan seolah-olah menjadi begitu mudah bagi Kristus. Dia mengambil kain linen, mengikatkannya, kemudian membasuh kaki murid-muridnya. Oh, para murid pada waktu itu tahu. Pekerjaan membasuh kaki yang kotor dan bau itu adalah pekerjaan untuk budak. Itu pun bukan budak yang senior, bukan budak yang lama, tetapi budak yang baru saja dibeli. Sehingga pemandangan itu menimbulkan rasa terkejut bagi murid-muridnya, termasuk Petrus yang bertanya, "Kamu hendak membasuh kakiku?" Gak salah tak ini? Ini agak lain ya. Karena biasanya yang membasuh bukan tuan rumah yang punya tempat, bukan budak, bahkan yang membasuhnya haruslah budak yang paling muda atau baru saja dibeli. Saudara, seolah-olah ini menjadi begitu mudah kan? Tetapi mari kita bayangkan pikiran dan perasaan Kristus. Dia tahu bahwa yang harus dia basuh kakinya adalah Petrus yang akan menyangkal dia, dan Kristus pernah memperingatkannya, kamu akan menyangkal 3 kali sebelum ayam itu berkokok. Dia tahu yang harus dia basuh kakinya adalah kelak Thomas yang akan meragukan kebangkitannya. Dan bagian kita mengatakan dengan sangat jelas, dia tahu yang akan dia basuh kakinya adalah termasuk Yudas Iskariot yang akan mengkhianatinya. Bayangkan kalau Anda melakukan tindakan kasih. Anda datang membawa makanan di rumah sahabat Anda. Dan tiba-tiba ketika Anda menyerahkan makanan itu, tuh Anda dapat semacam penglihatan ilahi atau suara yang berkata, besok dia akan menipumu habis-habisan. Anda sudah berdiri di depan rumahnya, mungkin sudah mengulurkan kue itu, dan suara atau penglihatan itu dalam tanda kutip begitu kuat, apakah Anda masih melakukannya? Apalagi ketika suara itu atau penglihatan itu berkata kepada Anda begitu sangat kuatnya, orang yang kamu beri kue ini, dia akan membunuhmu, menikahmu dari belakang. Masihkah Anda akan mengulurkan kue itu, atau tiba-tiba Anda punya gagasan yang bagus? Dia akan melukai aku. Dia akan mengkhianati aku. Gak usah kue. Es kopi aja. Es kopi Vietnam. Anda terinspirasi dari peristiwa yang terjadi. Sebelum dia membunuh aku terlebih dulu membunuh dia. Saudara, mengasihi menjadi mudah ketika kita tahu bahwa akan ada hasil dari tindakan mengasihi itu. Tetapi mengasihi menjadi sulit ketika tahu bahwa mengasihi itu tidak ada hasilnya. Apalagi kalau hasilnya justru kontraproduktif. Kita kalau pernah tertipu oleh seseorang, tidak mudah bagi kita untuk mengasihi kan? Lihat apa yang Yesus rasakan pada waktu itu. Ketika dia membasuh kaki Petrus yang akan menyangkalinya, ketika dia membasuh kaki Yudas yang akan menyerahkannya dengan harga seorang budak. Tidak pula di dalam Alkitab dicatat ketika melihat Yudas, Tuhan Yesus diam dan berkata, cuci kakimu sendiri. Tidak.
Tidak juga di dalam Alkitab dicatat ketika dia bertemu dengan Petrus yang berkata, "Guru, engkau hendak membasuh kakiku, mencuci kakiku." Yesus tidak kemudian berkata, ia tidak berkata, "Kayaknya bukan untuk kamu, Petrus. Untuk Andreas, saudaramu." Tetapi Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Juga murid-muridnya yang lain yang kelak ketika ia ada dalam penyaliban, murid-muridnya itu pergi meninggalkannya. Sementara yang di dekat kayu salib itu justru para perempuan. Para laki-laki murid itu pergi meninggalkannya. Saudara, mengasihi menjadi tidak mudah. Ketika kita sadar bahwa kasih yang kita berikan itu tidak akan direspons dengan cara yang pantas. Tidak akan direspons dengan cara yang menyenangkan. Menjadi tidak mudah ketika kasih itu direspons justru dengan serangan pada diri kita. Kalau itu terjadi biasanya kita menyesal dan berkata, lain kali gak usah diperhatikan. Lain kali gak usah diurus. Bukankah sebagai orang tua kita pernah mengatakan kalimat itu ketika anak mengecewakan kita? Kecil-kecil dibesarin dengan susah payah, begitu besar melakukan hal yang mempermalukan nama keluarga. Tahu gitu papa mama gak urus kamu. Barangkali kita pernah mengatakan kalimat itu. Barangkali kita juga pernah mendengar kalimat itu. Mengasihi menjadi tidak mudah ketika kita tahu kasih itu berbales tidak sesuai dengan harapan kita, malah berbales sesuatu yang buruk bagi kita. Tetapi mengapa Yesus memakai kain linen itu untuk menunjukkan, untuk memperagakan suatu kasih? Dan setelah peragaan itu selesai, ia berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu." Kristus ingin mengajar kepada kita. Hanya kasih yang tulus, ikhlas, yang tidak mengharapkan balasan, yang tidak memperhitungkan respons. Hanya kasih seperti ini yang akan mengubah dunia. Dan kasih seperti itu yang dipertontonkan kepada kita lewat pembasuhan kaki, lewat kematiannya di atas kayu salib. Bukankah Alkitab berkata kepada kita, Kristus mati sewaktu kita masih berdosa. Saudara-saudara, kita ini adalah orang-orang penerima tindakan kasih Kristus. Ketika kita masih berdosa, Dia memberikan hidupnya melayani kita, mati bagi bahkan ketika kita masih berdosa. Dia tidak menunggu kita baik dulu, sadar dulu, menghormati Allah dulu, baru kemudian dia berkata, "Bagus nak, kamu sudah cukup layak untuk aku kasihi." Tidak. Anugerah itu mendahului pertobatan kita. Kita diterima, kita dikasihi. Dan sekarang Kristus berkata, inilah tanda bahwa kamu muridku. Jikalau kamu saling mengasihi dengan kasih yang sama yang Kristus tunjukkan. Kasih yang tidak memperhatikan respons. Kasih yang mendahului pertobatan, perubahan di dalam diri seseorang. Kasih yang dinyatakan seperti Kristus menyatakannya bagi kita.
Suatu kali dalam perjalanan studi, saya merasa udara cukup dingin di kota tempat di mana saya sedang mengerjakan tugas saya. Maka saya masuk ke dalam sebuah kedai kopi yang sederhana, bukan merek-merek yang besar seperti yang ada di Indonesia, jaringan global. Bahkan rasanya kedai kopi itu saya nggak pernah tahu sebelumnya. Ketika saya masuk di situ, orang segera tahu saya ini orang asing. Dan Anda tahu, begitu dia tahu saya orang asing, lalu dia menawarkan kopi dan roti dan berkata, tentu di dalam bahasa Inggris ya, terjemahan Indonesianya kurang lebih, apakah kamu mau kopi dan roti? Saya mengangguk. Pertanyaan kedua, apakah kamu punya uang? Saya pengen menggeleng. Tapi saya kan punya uang. Jadi saya bilang, saya ada cukup uang. Lalu dia bertanya, dari mana kamu? Dan saya bilang, saya dari Indonesia, jauh dari tempat ini. Lalu dia berkata, saya tahu tentang Bali sedikit, tahu tentang Indonesia, saya tahu tentang kurs mata uang. Nah, begitu dia menyebut kurs mata uang, saya mulai tersenyum. Dan saya pengen memberi kamu ini. Lalu dia ambil, saudara, dari sebuah papan di situ, ada semacam kupon yang dia ambilkan untuk saya, lalu berkata, kita gunakan ya kupon ini. Kamu bisa dapat 1 kopi hangat dan 1 roti. Pengen saya nanya, bungkus nggak boleh ya? Indonesia banget ya. Kemudian saya berkata terima kasih. Dan dia berkata, kamu nggak usah bayar untuk ini. Simpan uangmu, semua mahal di sini. Nah, ketika kemudian saya duduk, saudara-saudara, dan dia meminta orang untuk menyajikan kopi hangat dan kue itu, lalu saya berdiri dan bertanya kepadanya, kupon-kupon ini siapa yang membayar untuk ini? Apakah kamu dari kemurahan hatimu memberi kupon ini untuk yang membutuhkan? Atau siapa? Dia berkata dulu di tempat di mana dia membuka kafe, itu ada mahasiswa yang dulu sering kerja di situ, ditraktir temannya kopi, roti, dibelikan orang yang baru dia kenal. Dan ketika dia sudah lulus mendapat pekerjaan yang baik, dia mampir dan dia meninggalkan sejumlah uang dan berkata kepada sang pemiliknya, tolong dijadiin paket-paket, diberikan kepada orang yang menurutmu membutuhkan. Dan sekarang kamu menerimanya. Pertanyaan saya khas orang Indonesia, besok saya boleh datang lagi? Oh boleh, tentu saja. Semua sudah disediakan, 1 hari sekian kupon, dan kamu boleh datang kapan saja. Saudara, saya nggak kenal siapa yang menyediakan kupon itu bagi saya. Tetapi saya menikmati kemurahan dan kebaikan hatinya. Kalau orang Amerika bilang, itu kemurahan dan kebaikan hati yang kemudian harus saya teruskan dalam bentuk yang lain kepada orang lain. Pay it forward katanya begitu. Ada orang yang telah memberikan sesuatu bagi saya menikmatinya, dan saya kemudian harus meneruskan kebaikan itu ke orang lain. Saudara, sadarkah kita bahwa Kristus sudah memberi hidupnya di depan bagi kita, selagi kita masih berdosa? Dia mati menebus dosa kita.
Dia memperagakan kasih itu dengan membasuh kaki murid-muridnya yang juga banyak salah dan dosa, yang akan mengkhianatinya, yang akan meninggalkannya, yang akan menjualnya sebagai budak. Dan kita sudah menerima kasih itu. Kita diselamatkan oleh anugerahnya. Dan pertanyaannya, bersediakah kita meneruskan kasih itu? Kasih yang tidak menuntut respons, kasih yang ikhlas mau dibalas apa saja, kasih yang telah kita terima dari Kristus. Saya tahu Anda akan berkata begini, tapi Pak WP nggak tahu pasangan saya. Tapi Pak WP nggak tahu rekan bisnis saya. Tapi Pak WP nggak tahu rekan saya. Kalau saya kasih seperti itu, balasannya akan menyakitkan. Misalnya tuh Pak, kalau saya beri kue, bisa jadi kuenya dibuang sama dia. Kalau saya kirimin sesuatu, bisa jadi itu kemudian dia pakai untuk olok-olok lewat media sosial. Saya sudah tahu siapa teman saya. Anda betul, saya tidak mengerti siapa teman Anda. Tetapi yang saya tahu, yang kitab suci ajarkan kepada kita, Kristus mengasihi tanpa melihat kondisi kita, tanpa melihat respons murid-muridnya. Dia menunjukkan kasih yang proaktif lebih dulu. Dan kasih yang seperti itu yang mengubah murid-murid Kristus. Yang mengubah diri kita. Dan yang mengubah orang lain. Ketika kita menghidupi dan mewujudkan kasih. Bahkan untuk orang yang menurut kita tidak pantas sekalipun. Siklus balas dendam tidak pernah menyelesaikan masalah. Tetapi kasih yang tulus dan proaktif. Yang kita terima dan kita teruskan kepada orang lain. Bisa jadi akan mengubah hidup seseorang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk menunjukkan kasih kepada murid-murid-Mu juga kepada kami. Kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang tidak memperhitungkan respons. Kasih yang mendahului. Membayar lunas lewat penderitaan dan kematian-Mu di atas kayu salib. Juga lewat pertunjukan kasih yang agung ketika Engkau membasuh kaki murid-murid-Mu. Yang sebagian akan menyangkali Engkau, ada yang akan menyerahkan Engkau, tetapi Engkau tetap menunjukkan kasih yang besar. Dan kasih itu kemudian kami terima. Alkitab mengatakan Engkau mengasihi kami ketika kami masih berdosa. Dan sekarang tolonglah kami untuk meneruskan kasih yang mengubahkan itu dalam kehidupan orang lain. Orang-orang yang ada di sekitar kami, orang-orang yang memusuhi kami, orang-orang yang bahkan menurut kami tidak layak untuk kami kasih. Amin.